Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua, terutama kepada adik-adik calon peserta didik baru. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang masuk ke channel Pak Guru. Namun sebelum itu adik-adik, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya informasikan. Yang pertama tentang link pendaftaran. Ada dua link yang bisa kita gunakan. Yang pertama ppdb.sulselfrog.go.id. Saya ulangi, ppdb.sulselfrog.go.id. Kemudian yang kedua, sulsel.siap_ppdb.com. Ya, kita coba buka. Ya, kita pastikan di sini. Ya, ini terbuka, berarti bisa digunakan, ya. Kemudian yang kedua, link yang kedua, sulsel.siap_ppdb. Kita salin di sini, enter. Nah, ini juga aktif dan bisa kita gunakan. Jadi dua-duanya aktif, adik-adik. Jadi salah satunya bisa kita gunakan untuk mendaftar. Ya. Kemudian adik-adik, hal kedua yang perlu saya informasikan, ya ini saya mengingatkan adik-adik hati-hati mengisi formulir pendaftaran. Kenapa? Karena setelah formulir itu diisi kemudian adik-adik kirim, ya, maka formulir itu tidak bisa adik-adik ubah kembali, ya, kecuali misalnya sesaat setelah mengirim itu disadari ada kesalahan, lalu kemudian langsung menghubungi panitia PPDB di sekolah yang dipilih untuk segera menolak ajuan pendaftaran kita. Nah, kalau setelah ditolak, maka kita bisa mendaftar kembali dari awal. Tetapi kalau panitia pendaftaran itu sudah memverifikasi dan menyetujui formulir pendaftaran kita atau ajuan pendaftaran kita, maka tidak bisa lagi diubah. Ya, adik-adik tidak bisa ubah lagi. Jadi sebelum kirim, adik-adik harus hati-hati mengisi formulir pendaftaran, ya. Kemudian selanjutnya yang perlu saya sampaikan adik-adik bahwa kita harus memantau status pendaftaran kita. Untuk apa kita pantau? Pertama, ada kemungkinan ajuan pendaftaran kita ditolak. Ya. Kalau ajuan pendaftaran kita ditolak, maka kita harus mendaftar kembali dari awal. Kalau ditolak kemudian tidak mendaftar kembali, maka kita dianggap tidak mendaftar. Iya. Kalaupun kita tidak bisa memantau setiap saat, maka nomor HP yang kita inputkan saat mendaftar itu diupayakan harus selalu aktif. Karena jangan sampai ajuan pendaftaran kita ditolak, panitia PPDB di sekolah menghubungi kita, tetapi HP-nya tidak aktif. Nah, itu. Kemudian apa yang bisa kita lihat dari pantauan status pendaftaran, yaitu di mana posisi kita dalam proses penerimaan. Jadi katakanlah pada saat kita mendaftar, kita cek ternyata posisi kita ada di urutan kedua. Tetapi setelah 1 jam, 2 jam atau sehari kemudian itu bisa saja bergeser, ya.
bisa saja bergeser ke urutan yang lebih tinggi. Jadi itu bisa kita pantau secara real time. Nah, pengumuman penetapan hasil itu nanti di akhir ada jadwal tersendirinya. Ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan berikutnya adalah foto dan hasil scan. Foto dan hasil scan ini bisa menjadi penyebab ajuan pendaftaran kita ditolak. Ya, makanya itu sebelum kita mengupload foto atau hasil scan itu kita harus periksa kembali apakah foto itu terlihat jelas ya atau hasil scan itu terlihat jelas, terbaca dengan jelas. Biasanya ya foto atau dokumen apapun jika ukurannya ya kapasitasnya pernah diubah, entahkah itu diperkecil ataupun diperbesar, maka itu akan mengubah kualitas daripada foto. Biasanya kabur. Nah, makanya setelah di resize, diubah ukurannya, itu harus diperiksa kembali hasilnya. Kalau misalnya tidak jelas, tidak bisa terbaca, diulangi dari awal. Ya. Ada yang tanyakan, bisakah kita meng-scan atau memfoto menggunakan HP? Sangat boleh. Ya, jadi saya tegaskan sangat boleh. Tergantung hasilnya. Jadi perhatikan nanti hasilnya. Ya. Jadi soal HP atau scanner yang kita gunakan itu sangat tergantung kepada jenis HP-nya dengan cara kita meng-scan atau cara kita memoto. Itu adik-adik yang perlu saya sampaikan lebih awal. Selanjutnya adik-adik kita membahas beberapa pertanyaan yang masuk ke channel Pak Guru ya. Yang pertama dari Marcelino S. Terima kasih Marcelino sudah berpartisipasi. Pak, itu rapor yang di-scan untuk mendaftar pakai rapor asli atau rapor fotokopi yang sudah disahkan oleh sekolah yang dulu? Pakai rapor asli. Ya, jadi semua dokumen yang kita scan yang akan kita upload itu harus yang asli. Itu Marcelino S. Terima kasih. Kemudian yang kedua, akun Facebook. Kak, selain pakai PKH, bisa tidak pakai yang lain? Tidak bisa. Ya, untuk jalur afirmasi, dokumen yang harus diupload itu harus menggunakan kartu PKH. Dari Nur Alisa, bagaimana kalau misalnya kartunya hilang Pak, tapi ada nomor kartunya? Kartu itu akan di-scan, kemudian di-upload. Berarti tidak bisa ya, harus diupayakan bagaimana supaya ada kartu atau dokumen pengganti. Ya. Kemudian Aidil Saputra 13. Yang scan ijazah itu Pak, diganti sama SKL atau dokumen apa? Yang di-scan ijazah. Ya. Jika ada ijazah, tidak perlu pakai SKL. Ya. Seperti itu, ya. Jadi yang kita scan ijazah. Nah, ijazah ini biasanya ada dua halaman. Halaman depan identitas dan halaman belakang itu daftar nilai. Kalau ijazah, kalau SKL atau SKHU biasanya cuma satu halaman. Halaman depan saja ada identitas sedikit, kemudian ada daftar nilainya. Jadi biasanya cuma satu halaman. Nah, kalau kita pakai ijazah, maka baiknya kita scan menggunakan file PDF karena dua halaman. Jadi kasih ikut identitasnya dengan daftar nilainya. Kalau SKL ya bisa dengan foto karena cuma satu halaman.
Kemudian dari Tiara Trianindita Putri, terima kasih sudah berpartisipasi. Pak, yang diupload SKL atau SKHU. Nah, ini salah satunya. Jika belum memiliki ijazah, ya, SKL atau SKHU. Terima kasih Tiara. Kemudian MTMK itu kalau memasukkan nilai rata-rata rapor semester 1 sampai 5 yang pengetahuan atau keterampilan. Nah, ini paling sering ditanyakan. Jadi dua-duanya, ya. Dua-duanya MTMK. Juga kepada adik-adik yang lain, jadi dua-duanya, ya. Kemudian pada saat meng-scan, pada saat mengupload, dua-duanya juga harus ikut nilai rapor pengetahuan dengan nilai keterampilan. Dua-duanya harus di-upload dalam satu file. Nah, soal bagaimana merata-ratakan, ini banyak juga yang tanyakan. Bagaimana merata-ratakan? Saya perlihatkan salah satu simulasi cara merata-ratakan nilai rapor. Nah, jadi ini adik-adik, ya. Jadi misalnya di rapor kita saat kita sekolah jumlah mata pelajaran itu ada 10. Ya, ada 10, maka semuanya dituliskan di sini. Kalau 11 biasanya dari MTS itu mata pelajarannya lebih banyak dari SMP biasanya, maka semuanya ini dihitung. Ya, semuanya dihitung. Boleh seperti ini caranya. Ini hanya salah satu contoh saja, ya. Misalnya yang pertama agama, nilainya kita inputkan semua di sini, ya. Jadi semester 1 pengetahuan keterampilan, semester 2 pengetahuan keterampilan, semester 3 pengetahuan keterampilan, semester 4 pengetahuan keterampilan, semester 5 pengetahuan keterampilan, kemudian terakhir di rata-ratakan. Ya, ada yang bisa Excel boleh begini, mau di kalkulator juga boleh, ya. Jadi seperti ini caranya. Inilah rata-rata nilai mata pelajaran pendidikan agama semester 1 sampai semester 5, pengetahuan dan keterampilan. Ya. Begitu juga selanjutnya untuk mata pelajaran yang lainnya sampai kita mendapatkan nilai akhir. Jadi ini nanti diinput, adik-adik, ini nanti diinput di pendaftaran, ini nilai akhir. Nilai rata-rata rapor semua mata pelajaran semester 1 sampai semester 5 ini nanti diinput. Jadi ini kita bulatkan menjadi 84. Harus dibulatkan menjadi 84 begitu. Selain daripada itu, nilai yang diinput itu ini nilai bahasa Indonesia. Ya, ini kita kasih masuk 85. Ya, kita bulatkan menjadi 85. Ini menjadi 83. IPA 78. Bahasa Inggris 80. Ya, ini dibulatkan. Jadi pembulatannya kalau di belakangnya koma 5 ke atas itu dibulatkan ke atas, tetapi kalau 4 ke bawah itu dibulatkan ke bawah, ya. Begitu adik-adik. Saya kira ini jelas adik-adik. Jadi saya kasih lama-lama supaya adik-adik bisa perhatikan. Ya, silahkan. Ya, ini salah satu saja contoh. Ya, mau adik cakar-cakar di kertas pakai kalkulator, ya bisa juga. Ya, yang jelas yang perlu kita cari adalah ini, ya. Rata-rata nilai mata pelajaran setiap semester kemudian dirata-ratakan secara keseluruhan. Jadi ini yang kita butuh. Ini yang pertama 84, kita butuh ini untuk input. Kemudian nilai bahasa Indonesia semua semester rata-ratanya ini kita butuh. Matematika rata-ratanya ini kita butuh maksudnya akan kita input. Kemudian IPA dan bahasa Inggris. Nah, itu adik-adik, ya. Ini banyak sekali yang tanyakan. Ini hanya satu contoh saja. Ya, satu contoh. Adik-adik mungkin punya cara yang lain untuk merata-ratakan. Silahkan. Kemudian kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Bisa Nabila, untuk jalur prestasi tanggal 22 baru bisa mendaftar? Iya.
untuk SMA, ya, untuk SMA pendaftaran untuk jalur non senasi, termasuk jalur prestasi akademik, prestasi non akademik, afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali itu mulai tanggal 22 untuk SMA. Terima kasih Disa Nabila. Kemudian Ahmad Zulkifli Asapa. Assalamualaikum Pak. Ada juga kakak saya di Jayapura mau mendaftar di SMA Negeri 15. Ini tidak jelas SMA 15 mana. Bisa itu juga ikut PPDB online. Bisa. Ya. Nanti pada saat mendaftar ada isian pilihan dalam provinsi atau luar provinsi. Ya, pilih luar provinsi. Nanti data-datanya diinput manual. Ya, artinya tidak sama dengan yang dari dalam provinsi. Kalau yang dari dalam provinsi itu sebagian data-datanya sudah ada. Nah, kalau yang dari luar provinsi itu harus mengisi. Ya, misalnya namanya, desainnya dan lain-lain sebagainya itu harus diisi. Kalau dalam provinsi itu sudah ada sebagian datanya. Itu bedanya. Ahmad Zulkifli Asapa. Terima kasih. Kemudian dari MTMK, apa-apa saja berkasnya untuk pendaftaran jalur prestasi? Tidak jelas tulisannya yang ada di video. Iya. Berkas-berkasnya itu untuk jalur prestasi, ya. Pertama, ijazah atau SKHU atau SKL, salah satunya. Nah. Kemudian yang kedua, akta kelahiran, ya. Kemudian yang ketiga, rapor. Ya, rapor semester 1 sampai semester 5, nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Jelas? MK? Ya, itu semua diupload. Sekali lagi saya ingatkan, itu semua dokumen sebelum diupload periksa baik-baik, harus jelas terbaca. Iya, MK. Terima kasih. Kemudian Helena Wijaya mau tanya, nanti masuk di situs nanti masuk di situsnya pas mau mendaftar saja ya, atau bagaimana? Kalau cuma masuk di situs, boleh-boleh saja, kapan-kapan saja, ya. Tetapi untuk mendaftar itu harus sesuaikan dengan jadwal, karena tidak bisa lanjut. Misalnya SMA, itu kan nanti bukanya nanti tanggal 22, berarti sekarang tidak bisa lanjut. Ya, tidak bisa lanjut. Yang bisa lanjut sekarang itu adalah SMK dengan SMA berasrama atau boarding school. Iya. Jadi boleh-boleh saja dibuka kalau sekedar dibuka. Helena Wijaya. Masih MTMK, ada lagi pertanyaannya. Apa maksudnya itu pengumuman tetap pada jalur prestasi dan pengumuman. Jadi pengumuman itu ada dua. Ya, ada namanya pengumuman sementara, ada namanya pengumuman tetap. Pengumuman sementara itu sifatnya real time, berubah-ubah sesuai dengan data yang masuk. Itu saya contohkan tadi di awal. Jadi bisa saja pada saat kita mendaftar, urutan kita, peringkat kita adalah peringkat 2. Tetapi beberapa saat kemudian, setelah banyak data yang masuk, peringkat kita bergeser. Nah, itu bisa kita pantau setiap saat pergeserannya. Ya, itu sifatnya real time. Nah, kemudian di akhir nanti, itu ada namanya pengumuman tetap. Nah, itulah yang diterima pada saat pengumuman tetap. Iya, begitu ya MTMK. Jika tidak kurang jelas, boleh ditanyakan kembali MTMK. Boleh juga langsung. Jadi setiap sekolah itu ada hotline. Ya, ada 2 nomor hotline setiap sekolah. Boleh adik-adik menelpon, ya, hubungi panitia untuk komunikasi, konsultasi, tanyakan. Ya, di setiap sekolah ada. Dibuka 2 nomor hotline untuk konsultasi. Kemudian dari Rahmat Hidayat, apakah rapor diperlukan untuk jalur afirmasi? Sepertinya tidak.
Ya, kalau jalur afirmasi itu yang dibutuhkan ijazah atau SKL atau SKHU, kemudian akta lahir, kemudian scan PKH, ya, PKH, program keluarga harapan, kartunya. Itu ya untuk Rahmat Hidayat. Terima kasih. Yanti, Pak, kan SKHU sudah mencakup rata-rata nilai rapor dari semester 1 sampai 5. Terus pertanyaannya apa ini? Ini mungkin maksudnya apakah harus merata-rata nilai rapor kembali? Ataukah maksudnya karena sudah ada rata-rata nilai rapor, maka tidak perlu meng-scan lagi rapor? Ya, kalaupun di SKHU sudah ada rata-rata, maka rata-rata itu bisa kita ambil untuk menginput. Jadi ada inputan nilai, ya. Rata-rata nilai semester 1 sampai 5 diinput. Rata-rata mata pelajaran tertentu seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Iya. Tetapi rapornya semester 1 sampai 5 pengetahuan dengan keterampilan itu tetap harus di-scan, tetap harus di-upload. Walaupun rujukan kita untuk mengambil nilai rata-rata pada SKHU. Ya, seperti itu. Yanti, Anti, terima kasih. Ica, kalau misalnya kita punya surat keterangan domisili, Pak, yang mana nanti di-upload? Kartu keluarga atau surat keterangannya? Surat keterangan domisili itu kita pakai, ya, jika kita tidak memiliki kartu keluarga. Ya, tapi kalau kartu keluarganya ada, tidak perlu pakai surat keterangan domisili. Oke, Ica, gitu ya. Jadi, suket, surat keterangan domisili itu pengganti KK. Kalau ada KK, kenapa harus pakai keterangan domisili? Terima kasih, Ica. Kemudian anime populer Indonesia, kalau belum ada ijazah cuma ada SKHU bagaimana, Pak? Ya, SKHU-nya yang dipakai, ya. SKHU-nya yang dipakai. Kemudian Sakila Sawali, Pak, itu ada akta kelahirannya yang asli dipoto atau yang fotokopi? Yang asli, Sakila Sawali, yang asli kita foto atau scan. Jangan yang fotokopi, nanti tambah kabur hasilnya, ya. Ada lagi pertanyaannya, Yanti, Pak, ijazah belum keluar, berarti yang diupload bisa SKU? Bisa, Don, ya, bisa, ya. Adelia Julistin, Pak, saya punya kertas berisi rata-rata nilai yang diberikan wali saya. Apa bisa itu saya scan untuk dikirim? Kertas apa ini, Adelia? Ya, kalau itu SKHU bisa, ya. Ini tergantung kertasnya ini apa. Iya. Tidak sembarang kertas kita scan, ya, tidak sembarang. Ya. Rata-rata nilai itu kalau persoalan nilai yang kita scan itu ijazah atau SKHU atau SKL, situ ada nilai, ya, itu yang di-scan dengan rata-rata rapor semester 1 sampai 5. Itu kertas-kertas yang lain tidak boleh, ya. Jadi harus jelas, Adelia, ini kertas yang dimaksud itu apa, ya. Terima kasih, Adelia. Kemudian Marcelino S, Pak, kalau kakak harus yang asli atau tidak? Yang asli, ya. Kalau ada yang asli, kenapa pakai yang palsu, yang fotokopi maksudnya, ya. Gitu, Marcelina. Yang asli, Marcelina. Terima kasih. Kemudian Aidil Saputra S, apakah bisa mengupload 2 foto pada data rapor semester? 2 foto itu iya, kalau 2 file tidak bisa, ya. Jadi setiap satu uploadan boleh beberapa lembar isinya, tetapi tetap harus satu file. Ya, misalnya contoh rapor semester 1 ada 2 lembar. Lembaran pertama pengetahuan, lembaran kedua keterampilan.
maka itu harus jadi satu file. Caranya buat file PDF baru di-upload. Karena kalau file JPG atau foto biasanya itu susah kalau mau dijadikan satu file, itu tambah kecil ya. Foto itu tidak ada foto dua lembaran atau 2 halaman, tidak ada file foto 2 lembaran ya, 2 halaman. Nah, ya, jadi gunakan file PDF. Ya, cara membuat file PDF ada, saya sudah videokan, silahkan dicari videonya. Kemudian Gamer Official, Pak, kalau misalnya sudah maki print, bagaimana kelanjutannya lagi? Ya tunggu, ya ini. Kalau sudah mendaftar, sudah print hasil pendaftaran, silahkan memantau, ya pantau posisi kita sekarang di dalam status penerimaan. Ya, tunggu pengumuman. Ya, berdoa semoga bisa lulus. Amin. Gitu ya, gamer. Terima kasih. Filoid GT, Pak mau tanya, kalau daftar jalur prestasi akademik kan diminta scan rapor semester 1 sampai 5. Itu yang kita scan pengetahuan keterampilan atau keduanya? Keduanya sudah dijelaskan sebelumnya, Filoid. Terima kasih. Pak, bagaimana kalau tidak ada akta kelahiran? Lah, tidak ada akta kelahiran. Ya, diuruslah secepatnya ya. Jadi substansi atau yang ingin diketahui dari akta kelahiran itu sebenarnya adalah tanggal kelahiran kita ya. Ya, apakah memenuhi syarat untuk masuk SMA atau belum. Jadi harus ada akta kelahiran. Iya, silahkan dikonsultasi ke sekolah tempat BCN Swallow. Ya, mendaftar di mana tempatnya silahkan hubungi nomor hotline-nya sekolah tersebut. Dari desa Bonteloy. Nah, ini siapa ini? Anaknya Pak Desa atau warganya Pak Desa? Ya. Assalamualaikum. Gimana Pak kalau tamat di SMP 4 Sungguh Minasa, tapi kakak masih di wilayah Gura dataran tinggi? Nah, ini harus dijelaskan dulu mau daftar jalur apa. Ya. Kalau jalur prestasi tidak masalah, bisa saja. Ya. Kalau jalur sonasi, itu mengikuti kakaknya. Ya. Alamat kakaknya tepatnya di mana? Ya, kalau kakaknya misalnya di kecamatan A, maka kita harus mendaftar di sekolah yang ada di kecamatan A dengan kecamatan irisannya atau yang masuk senasi dari sekolah itu. Ya, tidak semua sekolah di Sulsel bisa didaftari. Ya, kalau kasusnya seperti ini, ya. Seperti itu, Desa Bonteloe. Terima kasih. Kemudian kasih Rip. Ini nonton video ini di menit ke 10:20. Apakah bisa memilih satu sekolah saja? Bisa. Ya, boleh memilih. Jika yakin lulus di sekolah itu, boleh pilih sekolah satu saja. Ya. Nur Rahmi, apakah tanggal 29 Juni 2020 baru bisa daftar online? Jalur apa ini dulu Nur Rahmi? Kalau SMK dengan sekolah berasrama itu sudah bisa sekarang ya. Kalau SMA itu mulai tanggal 22. 22 itu jalur non sonasi. Kalau tanggal 29 jalur sonasi. Jadi tanggal 22 jalur non sonasi. Sonasi tanggal 29. Nah, kalau sekolah SMK dengan boarding school sudah bisa daftar sekarang. Kemudian Sweet Cindy, Pak, tanggal 15 untuk boarding school. Itu maksudnya diperuntukkan untuk sekolah berasrama yang mau daftar di sekolah berasrama SMA berasrama, terus yang mau masuk SMA tidak berasrama tanggal 22. Betul. Iya, betul. Kemudian Zainul Umam Takdir, Pak, yang jalur senasi tanggal 29 upload berkas atau iya, semua jalur itu mengupload berkas. Apa berkasnya tergantung jalur pendaftarannya apa. Iya. Kemudian Silpa Maharani, Pak, kalau sudah ada surat keterangan domisili
kakak tidak usah diupload atau diupload dua-duanya. Nah, keterangan domisili itu kan pengganti kakak, jadi tidak usah pakai surat keterangan domisili kalau kakaknya ada. Begitu ya, jadi yang dipakai kakak. Silpa Maharani, terima kasih. Adelia Justin, ada lagi pertanyaannya. Pak, bagaimana caranya dimasukkan nilai rata-rata semester 1 sampai 5? Apakah ditulis di kertas lalu di-scan menjadi file? Tidak, ada nanti di formulirnya ya, ada tempat isiannya nanti di formulir. Ya, yang di-scan nanti lembarannya. Ya, kalau soal nilainya nanti di-input, ada tempat menginputnya nanti. Adelia Julisting, silahkan diperhatikan pendaftarannya nanti. Ya. Willia Wulandari, bagaimana Pak kalau kita yang tidak dapat ranking, nah mau masuk kelas MIPA? Oh iya, jadi di pendaftaran online itu tidak ada penjurusan, ya, belum ada penjurusan, tidak ada pemilihan jurusan. Penjurusan nanti ditentukan oleh sekolah melalui beberapa tahapan. Satu diantaranya adalah tes psikologi, ya. Nah. Kemudian dari Edi, semua di-scan Pak, ijazah, SKHU, rapor, SKL, kartu keluarga, tergantung jalur pendaftarannya, ya. Nah, perhatikan nanti apa-apa yang harus di-scan. Ya, siapkan saja semua berkasnya. Jadi tidak semua, tergantung jalur pendaftaran. Kemudian Alini Suci, Pak, kalau tidak lulus jalur prestasi akademik, bisa daftar lagi jalur sanasi? Bisa. Ini pertanyaan sudah kita jawab tadi, ada yang tanyakan. Begitu saja adik-adik, beberapa pertanyaan yang sempat saya screenshot yang masuk ke channel Pak Guru. Dan kita sudah bahas satu-satu. Kalaupun dirasa masih ada pertanyaan, silahkan bertanya, berkomentar di salah satu video yang ada di channel. Insya Allah Pak Guru akan jawab, ya, sepengetahuan dengan Pak Guru. Kalaupun dirasa masih ada yang belum jelas, boleh juga menghubungi nomor hotline dari masing-masing sekolah untuk penjelasan lebih lanjut. Begitu saja adik-adik. Adik-adik yang belum subscribe channel Pak Guru, silahkan ditekan tombol subscribe di bagian bawah video. Terima kasih. Semoga semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.